Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 19. Cinta terhalang takdir. Pagi itu Randy terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak menentu. Setelah berbicara dengan Laras kemarin, ia tidak bisa berhenti memikirkan Dina. Pagi-pagi sekali Randy memutuskan untuk pergi ke tempat kerja lebih awal untuk menjernihkan pikirannya. Di kantor, Randy duduk di kursi kerjanya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun pikirannya terus mengembara ke perasaan yang membelit hatinya. Tiba-tiba sebuah pesan masuk di ponselnya. Randy pun mengambil ponselnya yang dia letakkan di atas meja, lalu membuka pesan itu. Randy, apa kita bisa ketemu nanti kalau kamu pulang kantor? Aku perlu berbicara denganmu. Dina. Hati Randy berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mendesak dalam pesan itu. Tanpa ragu, ia membalas pesan Dina, menyetujui untuk bertemu di taman tempat mereka biasa bertemu. Hari itu terasa berjalan sangat lambat bagi Randy. Ketika jam kerja akhirnya selesai, ia bergegas menuju taman. Dia pun berjalan sambil melihat ke sekitar untuk mencari keberadaan Dina. Dan akhirnya ia melihat Dina duduk di bangku, menunggu dengan wajah yang tampak tegang. Dina, ada apa? Tanya Randy menghampiri dan langsung duduk di sampingnya. Randy, aku memikirkan perbincangan kita terakhir kali. Aku gak bisa berhenti memikirkan tentang perasaanmu dan perjodohanmu dengan Laras. Dan aku sadar aku mungkin sudah membuat keputusan yang salah. Maafkan aku, Ren. Maksud kamu? Aku tahu aku mencintai Ray dan akan selalu mencintainya, tapi aku juga menyadari kalau Ray gak akan pernah kembali. Dan aku gak bisa hidup terus dalam bayang-bayang masa lalu. Aku perlu melangkah maju kan? Bukan hanya untuk diriku juga, tapi juga untuk bayi dalam kandunganku. Jadi apa yang ingin kamu katakan, Dina? Tanya Randy dengan suara bergetar. Dina menatap Randy dengan mata yang penuh air mata. Aku ingin mencoba memberikan kamu kesempatan, Randy. Aku ingin mencoba membuka hati untuk kamu jika kamu masih mau menerima aku. Balas Dina. Terakhir kali dia memikirkan Randy, dia teringat pesan dari Ray yang memintanya membuka hati untuk Randy. Terlebih dia memikirkan bayi dalam kandungannya yang pastinya membutuhkan sosok seorang ayah. Mendengar ucapan Dina, Randy merasa dadanya sesak dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Dia mulai bingung dengan keputusan Dina yang tiba-tiba berubah, hingga dia pun akhirnya ragu menerima Laras dalam hidupnya. Dina, aku selalu menginginkan ini sejak dulu. Tapi aku sudah setuju untuk berusaha mencintai Laras dan dia juga serius tentang hubungan ini. Aku tidak ingin menyakiti hati siapapun. Maafin aku, Ren. Karena aku yang tidak bisa berpikir dengan jernih sebelum memutuskan sesuatu, kamu pasti bingung. Aku tahu ini sulit untuk kamu, tapi aku harus jujur dengan perasaanku. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Ren. Tapi kalau kamu sudah merasa nyaman dengan Laras, aku gak akan memaksa. Dina, jujur aku sangat menantikan saat ini. Aku masih mencintai kamu, tapi Laras sudah berharap banyak. Kasih aku waktu untuk berpikir dan menyelesaikan hubunganku dengan Laras. Aku juga harus meyakinkan orang tuaku. Tapi aku minta kamu jangan pernah berubah pikiran lagi ya. Randy terdiam, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak mudah dipecahkan. Dina mengangguk perlahan. Dia merasa bersalah telah membuat Randy dilema seperti ini. Dia sadar bahwa dia seperti memberi harapan palsu pada Randy selama ini. Ingin Randy selalu bersamanya, tapi dia tidak ingin menerima cinta Randy. Hingga akhirnya Dina memutuskan untuk membuka hatinya.
walaupun masih ada bayang-bayang Ray dalam hati dan pikirannya. Tapi aku takut Laras kecewa, Ren. Dia pasti sedih dan terluka. Aku juga takut dia marah karena aku jadinya merebut kamu dari dia, ucap Dina khawatir. Aku tetap akan mengambil keputusan, Dina. Aku yakin Laras akan mengerti. Kamu mungkin mengenal dia sebagai wanita yang tidak tahu malu karena pernah menjadi selingkuhan Ray. Tapi dia sudah berubah. Di mataku Laras itu wanita yang baik dan pengertian. Kamu jangan khawatir ya. Semuanya akan baik-baik aja, balas Randy dengan lembut yang dijawab anggukan oleh Dina. Syukurlah Laras sudah berubah. Sepertinya Randy bisa sangat mengenal Laras dalam waktu singkat dan barusan dia memuji Laras. Apa sebenarnya Randy bingung karena dia juga sudah mulai mencintai Laras? Mungkin cuma perasaanku saja, ucap Dina dalam hati. Dina sedikit merasa lega setelah mendengar jawaban Randy. Kekhawatirannya pada Laras sedikit terobati walaupun dia mulai merasa cemburu saat Randy memuji Laras di depannya. Setelah beberapa saat, Randy akhirnya mengajak Dina untuk pulang. Dia mengantar Dina pulang terlebih dahulu. Kemudian Randy memutuskan untuk berbicara dengan Laras. Ia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan keluar dari situasi ini. Randy mengambil handphone dari dalam sakunya, kemudian menelpon Laras. Halo Laras, apa kamu ada waktu? Tanya Randy saat Laras mengangkat teleponnya tanpa basa-basi. Iya Ren, ada apa? Jawab Laras. Aku mau bicara penting sama kamu. Kita ketemu di resto biasa ya. Aku tunggu, ucap Randy yang disetujui oleh Laras. Kemudian Randy mematikan telepon itu. Ada apa ya? Kok Randy kayak serius banget? Apa ini ada hubungannya dengan perjodohan kita? Pikir Laras. Dia pun bergegas untuk bersiap pergi ke tempat yang Randy maksud. Sesampainya di restoran, Laras berjalan dengan gugup menghampiri Randy. Dan terlihat wajah Randy pun tak kalah gugupnya. Laras duduk di depan Randy sambil menatap wajah Randy. Dia hanya diam menunggu Randy memulai percakapan. Laras, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Randy setelah mereka memesan makanan. Laras menatap Randy dengan cemas. Apa itu Randy? Kamu kok kelihatan tegang banget? Randy menghela nafas sebelum menjawab. Dia memikirkan dengan baik dan mulai mengungkapkan dengan hati-hati. Aku ketemu Dina tadi pagi. Dia bilang kalau dia mau mencoba membuka hati untuk aku. Aku merasa bingung, gak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku pada Dina. Laras terdiam sejenak, mencoba memahami perasaan Randy. Dari ucapan Randy, Laras sudah bisa merasa bahwa Randy memilih Dina daripada dirinya. Ren, aku menghargai kejujuranmu, tapi aku juga perlu jujur dengan perasaanku. Aku mencintai kamu, dan aku ingin kita punya kesempatan untuk bersama. Tapi kalau hati kamu masih pada Dina, aku tidak bisa memaksamu untuk bersama aku. Randy merasa tersentuh oleh kejujuran Laras. Dia tidak menyangka hati Laras ternyata benar-benar baik dan tulus. Bahkan Laras begitu berbesar hati menerima kenyataan yang pasti menyakitkan untuknya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak antara dua pilihan yang sama-sama penting. Randy, aku akan memberikan kamu waktu untuk memutuskan. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih aku, tapi aku tetap berharap kamu bisa memberikan kita kesempatan untuk bersama. Laras menatap Randy dengan mata yang penuh air mata. Randy merasa hatinya hancur melihat Laras yang begitu tulus dan penuh kasih. Ia tahu bahwa keputusannya akan menyakiti seseorang, dan itu membuatnya merasa sangat berat. Saat bertemu Dina tadi, ia merasa sangat yakin memilih Dina dan ingin segera menyelesaikan hubungannya dengan Laras yang memang belum terbentuk. Tapi karena dia sudah berjanji dan membuat Laras berharap hingga dia merasa harus bicara dan mengakhiri dengan baik-baik. Tapi kenyataannya saat bicara dengan Laras saat ini, dia jadi tidak berkutik dan bingung untuk memilih. Dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia memilih Dina di depan Laras. Apa Randy sebenarnya mencintai Laras? Sudah ya, kamu jangan sedih. Maafin aku.
Kasih aku waktu untuk berpikir. Jujur aku nggak bisa lihat kamu nangis. Randy sedikit mendekatkan tubuhnya ke depan untuk bisa menghapus air mata Laras yang menetes. Setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Mereka terlarut dalam pikiran mereka masing-masing. Laras, sebaiknya aku antar kamu pulang sekarang, ucap Randy. Nggak usah Ren, aku bawa mobil kok. Kamu pulang aja duluan. Aku masih mau di sini, balas Laras dingin. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Randy pun pamit dan segera pergi dari sana, membiarkan Laras sendirian. Aku kenapa sih? Harusnya aku tadi bilang ke Laras kalau aku memilih Dina, tapi kenapa aku juga merasa sedih melihat Laras seperti itu? Randy dengan kesal memukul setir mobilnya. Kemudian dia pulang ke rumahnya tanpa menemukan penyelesaian ataupun solusi karena tidak berani memilih dan menyakiti salah satu di antara Dina dan Laras. Sampai saat di rumah, ayah dan ibunya sudah menyambutnya dengan pertanyaan seperti biasanya. Kamu dari ketemu Laras kan? Bagaimana hubungan kamu sama dia sayang? Tanya Nyonya Mira penasaran. Iya, aku ketemu sama Laras. Ayah ibu, aku sudah mengikuti keinginan kalian untuk saling mengenal dengan Laras. Dia wanita yang baik seperti yang kalian bilang. Tapi aku harus mengatakan ini pada ayah dan ibu, agar kalian tidak kecewa nantinya. Dina sudah mau menerima aku. Ini yang aku tunggu sejak lama. Ayah, ibu, aku nggak mau menyakiti perasaan Laras dan membuat kalian kecewa. Tapi bagaimana dengan perasaanku pada Dina? Ungkap Randy dengan mata memerah. Dia benar-benar bingung disudutkan dengan keadaan seperti ini. Ayah dan ibunya terlihat tegang mendengar ucapan Randy. Mereka tentu sangat berharap hubungan Randy dan Laras berjalan mulus. Randy, ayah dan ibu pasti akan memilih yang terbaik untuk kamu. Kamu tahu kan, kami tidak akan memilihkan calon istri yang tidak pantas, ucap Tuan Harto. Aku tahu ayah. Begini sayang, ibu tahu kamu bingung. Laras itu belum pernah menikah dan dia mencintai kamu. Ibu dengar langsung dari orang tua Laras kalau Laras mengakui perasaannya. Sementara ibu tidak yakin dengan Dina. Kehilangan suami tidak mungkin semudah itu dia bisa mencintai kamu. Walaupun dia sudah menerima kamu, nak. Apa dia bilang kalau dia mencintai kamu? Ucap Nyonya Mira. Randy hanya menggeleng. Perkataan ibunya benar-benar menusuk ke dalam hatinya. Tuh kan, Dina sendiri belum yakin kalau dia mencintai kamu atau tidak. Ibu dan ayah hanya ingin yang terbaik untuk kamu sayang. Percuma kamu hidup bersama orang yang tidak mencintai kamu. Kamu akan kecewa nantinya. Randy hanya terdiam. Dia tak mampu bicara lagi dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Beberapa hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Randy mencoba merenung dan mencari tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Pada akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus membuat keputusan yang jelas untuk kebaikan semua pihak.